Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Usiti. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Berpetualang, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai, mari kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipersiapkan buku penanya, alat tulis serta buku tulisnya. Yang kita pelajari yang pertama adalah manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau dihuni oleh beragam suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa memiliki budaya masing-masing sehingga menciptakan keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjungi daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Keberagaman yang ada di Indonesia juga dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya dengan keberagaman. Selanjutnya, menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk. Pengguna jalan raya harus mematuhi rambu-rambu yang ada. Ketika akan menuju ke suatu lokasi tertentu, kita dapat mencarinya dengan memperhatikan rambu-rambu petunjuk yang diberikan di sepanjang jalan. Rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar memudahkan pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Contoh rambu petunjuk antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar seperti ini, berarti ini rumah sakit. Sendok dan garpu disilangkan, ini rumah makan, dan di sini adalah petunjuk arah. Ke atas itu ke kota, ke sebelah sini untuk Pancoran, sebelah sini untuk Kepulauan Lama. Nah, pada gambar di atas, di sini untuk kita dapat melihat bahwa rambu petunjuk rumah sakit didesain berbentuk kotak dengan warna dasar biru. Rambu tersebut memuat gambar tempat tidur berwarna putih serta gambar palang merah. Pada rambu petunjuk rumah makan terdapat gambar garpu dan sendok berwarna hitam dengan warna dasar putih dan pinggiran biru. Untuk rambu petunjuk arah berwarna dasar hijau dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebutkan pada rambu. Selanjutnya, menemukan informasi tentang rambu lalu lintas dari teks percakapan. Setelah kegiatan berpetualangan dapat memberikan pengalaman tak terlupakan, salah satu contoh kegiatan berpetualang adalah berkemah. Siapa yang suka berkemah? Siapa yang sudah berkemah? Ya, kemah di alam terbuka kita dapat belajar bagaimana menanamkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam perjalanan menuju ke tempat perkemahan, kita dapat menemukan rambu-rambu lalu lintas maupun rambu petunjuk yang dapat memudahkan kita menuju lokasi perkemahan. Informasi tentang rambu-rambu lalu lintas dan arah petunjuk dapat kita peroleh dari teks percakapan. Setelah membaca teks percakapan, kamu dapat menjelaskan makna dari beberapa rambu lalu lintas dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Menyajikan data dalam diagram. Ayo ingatlah kembali data yang telah dikumpulkan lebih mudah jika disajikan dalam diagram. Perhatikan contoh cara menyajikan data dalam bentuk diagram berikut. Berikut tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Barung biru ada 8 anggota, hijau 10 anggota, kuning 6 anggota, merah 9 anggota, dan putih 8. Perhatikan bahwa setiap data, warnailah diagram sesuai dengan banyaknya data. Kamu dapat mewarnainya dengan warna yang berbeda untuk setiap data. Di sini biru, untuk ada 8 barung biru, ada 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Hijau ada 10, kuning 6, merah 9, dan putih 8. Oke. Menyikapi keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang ada di sekolah mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Keterampilanmu berbeda dengan keterampilan temanmu. Coba pikirkan jika semua siswa di kelasmu hanya mempunyai satu keterampilan, misalnya bernyanyi. Apa yang terjadi jika akan dilaksanakan kegiatan pentas seni? Perbedaan keterampilan justru menjadikan kegiatan bertambah baik karena antar teman dapat saling mengisi kekurangan atau kelebihan. Selanjutnya, menceritakan rambu lalu lintas dalam gambar seri. Kita dapat membuat cerita dari gambar yang berisi rambu-rambu lalu lintas. Untuk dapat menceritakannya, kita perlu mengamati gambar dengan seksama. Perhatikan rambu-rambu yang ada serta bagian-bagian penting yang ada pada setiap gambar. Setelah itu, kita dapat berimajinasi dan menuliskan cerita sesuai gambar-gambar yang telah kita amati. Selanjutnya, menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Di sini, menafsirkan data berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan. Jadi, perhatikan gambar banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh keempat anggota pramuka berikut. Di sini Komang ada 6, Dedi 8, Fitri memiliki 8 juga, dan Dayu memiliki 10. Dari diagram tersebut, kita dapat mengetahui secara langsung bahwa Komang memiliki 6 tanda kecakapan, Dedi 8, Fitri 8, Dayu 10. Nah, siswa yang memiliki tanda kecakapan paling sedikit adalah Komang, yang paling banyak adalah Dayu. Sedangkan selisih tanda kecakapan dimiliki Dayu dan Fitri adalah 10. Dayu tadi 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Sedangkan jumlah dari keempat siswa tadi adalah ada 6 tambah 8 tambah 8 tambah 10, hasilnya 32. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman terdapat di lingkungan sekitar kita. Di lingkungan rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat terdapat keberagaman. Dan di lingkungan masyarakat terdapat keberagaman. Negara Indonesia kaya dengan keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk mewujudkan persatuan bangsa dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, nilai-nilai luhur setiap sikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah harus dilestarikan agar persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Misalkan di sini mengikuti festival budaya merupakan salah satu contoh atau cara menghargai keberagaman. Sekian dan terima kasih. Selasa 4 Mei 2020. Kerjakan tugas halaman 169 sampai 170. Muatan SBDP dan PPKN di kertas. Tetap semangat belajar dari rumah. Usakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.